India memperdalam hubungan keamanan dengan Amerika Serikat sambil membeli perangkat keras militer dari Rusia. Apakah India adalah sekutu Amerika Serikat? Iya, tapi bukan sekutu formal dan terikat perjanjian. Untuk waktu yang lama, India mencurigai Amerika Serikat, terutama karena hubungan militer dan keamanan yang erat dengan Pakistan, tetangga sekaligus musuh bebuyutan India. Tapi hubungan ini mulai membaik karena munculnya Cina sebagai kekuatan baru yang bersaing. Terus, apakah Rusia adalah sekutu India? Sulit untuk menyebut tidak. Karena seperti yang disinggung tadi, Rusia adalah pemasok senjata utama India yang dimulai sejak Pakistan bersekutu dengan Amerika Serikat. Dan ini sulit atau bahkan sangat mahal untuk diputus. Rusia bahkan sekarang berupaya memperkuat kemitraan militernya di India, terutama angkatan lautnya dengan melakukan latihan bersama. Latihan ini dilakukan di tengah intensnya latihan gabungan antara Angkatan Darat India dan Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, India memfokuskan kebijakan pertahanannya di perbatasan darat dengan saingannya Pakistan dan Cina. Tapi, seiring dengan perluasan ambisi globalnya, India mulai mengerahkan kekuatan angkatan lautnya di perairan internasional. Lalu, seberapa kuatkah Angkatan Laut India? Angkatan Laut India adalah cabang maritim dari Angkatan Bersenjata India selain Angkatan Darat dan Angkatan Udara India. Cabang ini beroperasi di kawasan Teluk Persia, Tanduk Afrika, Selat Malaka. Angkatan Laut India mengoperasikan 2 komando operasional dan 1 komando pelatihan dengan total jumlah personil sebanyak 142.252 prajurit. Armada Barat yang berbasis di Mumbai dikomandoi oleh Flag Officer Commanding Western Fleet atau FOCWF. Sementara untuk Armada Timur yang berbasis di Visakhapatnam dikomandoi oleh Flag Officer Commanding Eastern Fleet atau FOCEF. Angkatan Laut India juga mengoperasikan pasukan khusus yang dikenal dengan Marcos. Ini adalah unit pasukan khusus yang dibesarkan oleh Angkatan Laut India pada tahun 1987. Spesialisasinya adalah aksi langsung, pengintaian khusus, perang amfibi, kontraterorisme, dan bisa beroperasi di segala jenis medan dengan latihan yang sangat ketat, bahkan paling ketat di dunia. Kalau kita bicara perannya, Angkatan Laut India sudah memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian bagi India di bidang maritim, terlepas dari kondisi di lingkungan sekitar India yang sedang bergejolak. Seperti saat konflik Israel-Lebanon tahun 2006. Angkatan Laut India melancarkan operasi Sukhon dan berhasil mengevakuasi 2.280 orang. Yang terbaru, pada Januari 2024, Angkatan Laut India mengerahkan lebih dari 10 kapal perang untuk melindungi pelayaran komersial di Teluk Aden dan Laut Arab setelah serangan pimpinan Houthi terhadap kapal dagang. Untuk masalah anggaran, melihat ketegangan antara India dengan Cina, pemerintah terus menaikkan belanja pertahanan sebesar 72,6 miliar US dollar untuk tahun 2023 sampai 2024. Angka ini memang disebut naik dari segi nominal dari tahun ke tahun. Tapi kalau dilihat pakai kacamata produk domestik bruto India, angkanya tidak terlalu memuaskan karena cenderung menurun. Dari jumlah ini, Angkatan Laut India cuma mendapat 15%. Dan masalahnya, sama seperti Angkatan Darat dan Angkatan Udara India, anggaran yang ada setengahnya untuk membiayai gaji dan dana pensiun. Yang imbasnya, India sangat irit dalam pembelanjaan alutsista. Dari sudut pandang keamanan maritim India, kebutuhan akan peningkatan anggaran laut yang berkelanjutan tidak bisa dipungkiri, terutama dalam konteks Angkatan Laut Cina yang terus berkembang pesat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sayangnya anggaran untuk Angkatan Laut adalah yang terendah, sehingga perencanaan Angkatan Laut dibatasi untuk mengembangkan tingkat kekuatan yang sepadan dengan Cina. Semisal, rencana Angkatan Laut India saat ini ditujukan untuk punya armada 200 kapal, termasuk kapal induk ketiga pada tahun 2027. Program ini sulit diwujudkan. Sebagai perbandingannya, India sekarang cuma punya 137 kapal, sementara Cina punya 350 kapal perang. Perbedaannya ini sangatlah jauh. Alasan mandeknya program modernisasi Angkatan Laut India karena fokus berlebihan Angkatan Darat terhadap personil sehingga menyisakan sedikit dana untuk layanan lainnya. Lalu, bagaimana dengan armada Angkatan Laut India? Kalau kita bicara armada, sebenarnya India punya semua jenis kapal. Armadanya adalah campuran kapal buatan dalam negeri dan kapal asing.
Semua kapal dinas Angkatan Laut India diawali dengan huruf INS yang berarti Kapal Angkatan Laut India. Untuk kapal induk, Angkatan Laut India punya 2 yang aktif bertugas. INS Vikramaditya sebagai andalan armada. Ini adalah kapal induk kelas Kiev yang dimodifikasi dan dibeli dengan total biaya 2,3 miliar US dollar dan Rusia pada tahun 2013. Kapal induk kedua adalah INS Vikrant, buatan dalam negeri yang ditugaskan sejak tahun 2022. Bicara tentang INS Vikrant, sebenarnya pembangunan INS Vikrant sudah tertunda selama 12 tahun sejak 2008. Selama jeda waktu itu, biaya pembangunan kapal membengkak sampai 43 triliun rupiah atau 13 kali lipat dari anggaran awal. Setelah jadi, INS Vikrant kemudian menjalani uji coba ekstensif antara Agustus 2021 sampai Juli 2022 yang meliputi performa, propulsi, peralatan pelengkap, fasilitas aviasi, senjata sensor, dan kemampuan manuver hingga penjagaan lautnya. Hasilnya, penilaian terhadap aspek-aspek tersebut kabarnya memuaskan. Dan sekarang, India terus berupaya menambah kapal induk ketiga ke dalam armadanya senilai hampir 4,8 miliar US dollar sebagai upaya untuk melawan kehadiran Angkatan Laut Cina di kawasan Samudra Hindia. Kapal induk ini nantinya akan masuk ke dalam kapal induk kelas Vikrant. Progresnya, Angkatan Laut India sedang mencari cara untuk membuat banyak peralatan asli seperti 2 kapal induk yang sudah ada. Kemudian, Angkatan Laut India juga mengoperasikan sebanyak 12 unit kapal jenis destroyer. Salah satu di antaranya adalah kapal perusak kelas Visakhapattnam. Ini adalah kelas kapal perusak berpeluru kendali yang bertugas menggantikan kapal kelas Rajput. Sekaligus juga sebagai turunan yang ditingkatkan dari pendahulunya, kelas Kolkata dengan fitur siluman, otomatisasi, dan peningkatan persenjataan. Selain kapal perusak, Angkatan Laut India mengoperasikan beberapa kelas fregat. Salah satunya adalah kapal kelas Shivalik buatan dalam negeri. Shivalik adalah fregat siluman multiperan yang bertugas di Angkatan Laut India dan jadi kapal perang siluman pertama yang dibangun di India. Dengan fitur siluman dan kemampuan serangan daratnya, Shivalik disebut lebih unggul daripada fregat kelas Talwar yang dirancang dan dibangun oleh Rusia untuk Angkatan Laut India. Angkatan Laut India juga mengoperasikan korvet. Kesiapsiagaan Angkatan Laut India sudah sangat ditingkatkan dengan masuknya 4 korvet siluman anti-submarine warfare yang terakhir yang dibangun di dalam negeri yang merupakan bagian dari korvet kelas Kamorta. Angkatan Laut India juga memperluas kemampuan amfibinya dengan mengakuisisi 4 kapal baru berjenis Landing Platform Dock atau Land Helicopter Dock. Kapal amfibi yang masuk dalam layanan India adalah LPD kelas Austin buatan Amerika Serikat yang berganti nama menjadi INS Jalaswa. Sementara itu, armada bawah permukaan Angkatan Laut mencakup 1 kapal selam serang bertenaga nuklir, 1 kapal selam rudal balistik, 16 kapal selam serang bertenaga konvensional. India sebelumnya sudah punya 1 kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Akula bernama INS Chakra. Kapal ini disewa India sejak 1988 dan sudah dikembalikan ke Rusia pada tahun 2021 untuk kemudian digantikan dengan INS Chakra generasi ketiga. Rencananya, kapal selam generasi ketiga tersebut akan masuk dalam layanan pada tahun 2025. Bicara tentang Angkatan Laut India, sebenarnya tidak melulu tentang kapal perang. India juga punya cabang penerbangan dan cabang tempur yang dikenal dengan nama Indian Naval Air Arm. Tugasnya adalah menyediakan kemampuan serangan berbasis kapal induk, pertahanan udara armada, pengintaian maritim, dan peperangan anti kapal selam. Angkatan Laut India saat ini mengoperasikan 24 skuadron udara. Dari jumlah tersebut, 11 diantaranya mengoperasikan pesawat sayap tetap, 9 skuadron helikopter, dan 3 sisanya dilengkapi dengan kendaraan udara tak berawak. Sementara untuk sistem rudal,
Angkatan Laut menggunakan campuran sistem rudal yang dikembangkan dalam negeri dan buatan luar negeri. Ini termasuk rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal, rudal jelajah dan anti kapal, rudal udara ke udara, rudal permukaan ke udara, torpedo, senjata udara ke udara, senjata utama dan anti kapal selam. Rudal yang menjadi andalan Angkatan Laut India adalah BrahMos. Rudal ini dikembangkan bersama oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India dan NPO Mashinostroyenia Rusia. BrahMos adalah rudal jelajah anti kapal tercepat di dunia yang beroperasi. Untuk sekarang dan di masa depan, India berencana untuk memulai peningkatan angkatan laut secara besar-besaran sebagai respon terhadap meningkatnya kekuatan dan kehadiran Angkatan Laut Tiongkok di Samudra Hindia. Proyeksinya saat ini adalah memiliki setidaknya 175 kapal perang pada tahun 2035, termasuk berbagai aset lainnya, termasuk pesawat terbang, helikopter, dan drone, yang juga akan ditambah untuk memastikan jangkauan strategis dan fleksibilitas. Namun tantangan yang signifikan masih berupa kurangnya dukungan politik, terbatasnya anggaran penelitian dan pengembangan, tidak efisiennya kapasitas produksi, seringkali buruknya manajemen sumber daya manusia, lemahnya sistem akuisisi, proteksionisme, dan seperti biasa, birokrasi yang berlebihan.